maaf ya, dari orang paling miskin sampai orang kaya, Betul. terkaya pun dia konsumsi cabai. Betul. Nah, berarti kan sepanjang tahun istilahnya semasa ada manusia hidup, cabai itu tidak akan terlupakan. Betul. Nah, dari situ saya pikir dengan kondisi badan yang gemuk kayak gini ya. Badan yang gemuk ini apa Oke. sih cocoknya ya? Sih, saya- Tapi kalau dipikir, oh ya, apa ya? Cobalah kita terjun di pertanian. Udah lagi kita menunggu pulang dulu, Iya. mau kondangan, Iya. mau menggibung sambil klik juga Klik. bisa. Sambil pegang sate, sambil klik juga bisa Semuanya, gitu ya. semua Oke. aktivitas pertanian itu sudah terkoneksi dengan smartphone. Oh. Kali Berarti 4 empat. juta. Apakah gaji kalian sudah segitu? Ini 4 juta dalam 1 bulan. Itu perkiraan. Itu baru 10 kilo loh. Iya, baru 10 kilo. Coba Itu bisa 100 kilo. 100 kilo gimana ya ceritanya? Wow, langsung. Mungkin maaf ya, gaji PNS jauh itu. Satu lahan sejuta cerita. Semeton Karangasem, obrolan santai dalam kisah inspiratif. Edisi hari ini kita akan berbincang bersama dengan petani muda asal Seraya Barat. Nah, di mana petani muda ini mengembangkan pertaniannya dengan cara teknologi. Jadi langsung saja kita akan berbincang bersama-sama dengan petani muda yang satu ini. Selamat pagi, Bapak. Bapak Ya. apa beli apa? Beli aja lah. Apa adik? Kalau adik kayaknya kecilan saya ya. Iya, iya. Oke, dengan beli made, beli kadek, beli ketep, Beli wayan. beli wayan. Punapi gatre beli wayan. Ya, astung kare becek-becek. Becek-becek. Oke, jadi kedatangan kami di sini untuk obrolan santai kali ini membahas tentang perjuangan beli wayan nih Kinge untuk berkebun cabai ya. Karena ternyata beli wayan ini mengembangkan sistem ya yang dimana dia memupuk dan juga menyiram memakai alat. Benar nggak Bli? Iya, benar sekali. Oke, jadi bisa jelaskan bagaimana akhirnya Bli memutuskan untuk menjadi seorang petani. Dimana kan sekarang banyak sekali orang-orang nyari kerjaan di luar gitu ya. Kok Bli bisa bertani sih? Siap, siap. Kebetulan ya kalau disuruh menceritakan tentang kenapa saya terjun di pertanian, karena dulu saya sempat bimbang karena perkembangan zaman saat ini kan cukup luas ya, cukup beraneka ragam ya. Sudah banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, ada yang mau jadi PNS, tentara, polisi, bahkan ada yang punya usaha sendiri ya. Setelah itu dia berpikir dengan kondisi badan yang gemuk kayak gini ya. Badan yang gemuk ini apa sih cocoknya ya? Tapi kalau dipikir, oh ya apa ya, cobalah kita terjun di pertanian. Tapi kalau dipikir-pikir pertanian, kok harus nyangkul ya? Ya benar. Harus nyangkul, harus ke sawah. Iya, kan? ke sawah. Nah Betul. dari itu juga saya berpikir, oh bisa nggak orang gendut jadi petani ya? Nah, dengan teknologi yang cukup canggih saat ini ya, ada YouTube, ada TikTok. Betul. Coba saya share di sosial media ya. Ketemulah sebuah sistem pertanian yang berbasis dengan teknologi. Oke. Yang mungkin kalau banyakkan orang mengenalnya adalah smart farming ya. Oke. Nah, dari sanalah yang coba telusuri lebih dalam. Saya lakukan riset ke berbagai daerah. Ketemulah dengan sebuah sistem pertanian berbasis teknologi. Nah, dari sana sudah mentok otak saya ini ya. Saya sudah mentok ingin bertani dengan sistem pertanian yang modern ya. Betul. Bertani dengan teknologi. Nah, sekarang apa yang mau kita tani? Nah, dari itu berpikir lagi. Berpikir lagi. Oke. Ah. Tapi nggak bikin kurus ya, Bli ya? Iya, nak Pikir itu bikin ya? aja terus. Karena Terus mungkin berpikir gini ya, adalah, oke. apa namanya, berpikir sambil jalan-jalan ya. Karena kan yang cari Oke. situasi, bertanya dengan teman, apa sih pertanian yang sampai saat ini masih dinikmati dan masih menjadi unggulan ya dari masyarakat. Setelah itu dia berpikir ternyata jatuhnya di cabai. Cabai, oke. si pedas manis ya. Nggak si pedas manis, kecil-kecil. Cabai rawit Cabai ya. rawit. Ternyata jatuhnya di cabai.
riset saya, cabai, maaf ya, dari orang paling miskin sampai orang kaya, Betul. terkaya pun dia konsumsi cabai. Betul. Nah, berarti kan sepanjang tahun istilahnya semasa ada manusia hidup, cabai itu tidak akan terlupakan. Betul. Nah, dari situlah saya bertani, fokusnya bertani cabai. Nah, setelah itu yang belajar dengan bertani cabai. Kita kolaborasi sana. Pertanian modern, bertani cabai secara modern, dimasukkan teknologi. Nah, jadilah namanya petani cabai berbasis teknologi. Oke. Semua sistem dibuat, dikontrol dengan teknologi. Oke. Di awal kita coba bertani meminjam. Meminjam Kita untuk punya modal. modal awal ya. Oke. Kita minjam di bank, hampir 1 greenhouse. Oke. 1 greenhouse itu kapasitas Satu kurang. greenhouse itu berapa? Total kemarin hampir 75 juta. 75 juta. Dengan luas 4 kali 25 meter persegi. 4 kali 25. Sehingga kapasitasnya cuma 300 pohon. 300 pohon. 300 Dengan pohon. modal 75 juta. juta. Itu sudah lengkap semua, Lengkap include semua, bibit. include dengan bibit, polybag, rumah greenhouse, sistem semi smart farming. Karena teknologi yang full itu harganya cukup mahal ya. Itu hampir ratusan juta ya. Tapi karena kita ingin mengawali, ingin menunjukkan bahwa petani modern itu bisa terjadi, maka coba. Karena tiang pribadi ingin mengawali dulu. Mengawali dulu sendiri, berupaya akhirnya terwujud pada tahun 2021 kemarin. Oke. Terwujud. Itu setelah COVID ya? Setelah COVID. 2021 saya memberanikan diri setelah COVID minjam uang karena tujuannya adalah ingin membuat usaha sendirilah. Greenhouse. Setelah itu terbangun dan hasilnya cukup fantastis dan bisa dinikmati. Hasil karya saya bisa bangun 1 unit rumah dari hasil berbudidaya cabai dengan sistem solar farming. Berarti udah kembali modal ya, Bu ya? Sudah kembali Selama modal. 1 tahun? 1 tahun lebih. Oke. Kurang lebih 1 tahun lebih. 1 Itu tahun jauh. lebih. Oke. Sudah menjadi 1 unit rumah gitu ya? Ya, hasil karya sudah Oke. bisa membangun 1 buah rumah dari diri sendirilah, masih mandiri lah. Hasil karya lah bisa. Oke. Dengan 75 juta tadi yang sudah menjadikan greenhouse, selanjutnya apa lagi? Apakah ada lagi yang beli gali gitu untuk menjadikan menambah dari tadi kan 300 bibit ya? Ya. Apa ada lagi penambahan bibit dan lain sebagainya? Nah, dari situlah saya punya ide. Oke. Ide mengajak generasi muda. Mumpung Tia masih muda ini ya. belum tua-tua. Oke. Nah, ya sambil nanya, berarti belinya masih muda, Beli Iya, ya? masih muda. Berarti sedang mencari cabai juga. Cabai yang ukuran cabai, besar. Ya, mencari cabai yang matang. Ya. Oke. Ya, saya Jadi ingin- petani cabai lagi mencari cabai juga ya, Beli ya? Jangan cabai-cabean ya. Bukan cabai. Oke. Ya, apa namanya? Saya ingin sekali mengajak generasi muda bahwasanya bertani itu tidak lagi berkotor-kotoran. Betul. Dengan tiang sudah, biarkanlah saya yang mencoba terlebih dahulu ya. Nggak usah mereka itu sampai mencoba lagi. Saya yang sudah mencoba. Saya mengajak generasi muda ya, di seluruh Kabupaten Karangasem ya. Kesempatan ini saya mempromosi sedikit ya untuk generasi muda di Karangasem ya yang punya niat untuk maju. Jangan takut untuk bertani. Karena bertani itu tidak lagi berkotor-kotoran. Betul. Tidak lagi berpanas-panasan. Tidak lagi berhujan-hujanan. Iya. Bertani itu bisa dilakukan secara smart farming. Manfaatkan perkembangan teknologi, Betul. terutama handphone, untuk bertani secara digital. Dari situ dia meningkatkan promosi sosial media. Nah, kebetulan kemarin ditahui oleh Dinas Pertanian. Mereka kunjungan ini. Iya, Dinas Pertanian Karangasem. Ya, Dinas Oke. Pertanian Kabupaten Karangasem. Saat itu dipimpin oleh Pak Siki Ngurah. Oke, Pak Kadis Nah, langsung. Pak Kadis langsung datang ke kebun kami meninjau. Wah, beliau kaget. Ada di Seraya petani yang sudah bergerak seperti ini. Nah, beliau support. Beliau support 1 unit
greenhouse dengan sistem smart farming lengkap. Apalagi ini, semua bertani disistemkan dalam bertani dengan sistem yang lengkap. Dalam satu sistem Satu tapi sistem. lengkap gitu ya. Itu kami kerjasamakan dengan tim kami, namanya Petani Muda Keren. Oke. Itu orangnya keren-keren semua, seperti saya keren. Keren ya. Dengan Oke. tim kami Petani Muda Keren, kami rancang, kami gabungkan pertanian dengan sistem teknologi. Oke. Di belakang kita ini udah ada ya, bertani. Beli ini kalau di Bali sendiri yang sudah melakukan ini, apa sudah ada beberapa orang juga yang melakukan smart farming seperti ini? Kalau greenhouse, memang di luar Kabupaten Karangasem itu ada. Daerah Kintamani itu ada. Tapi kalau smart farming berbasis teknologi, hanya ada di Karangasem. Wow, keren Satu-satunya sekali. ada Karangasem yang Satu-satunya. lengkap. Yang lengkap ini ya, semuanya. yang lengkap Oke. ya. Yang sudah berkoneksi dengan smart farming melalui handphone. Melalui handphone, oke. Semuanya tinggal klik, klik, klik gitu berarti Dengan beli ya? klik, dari jauh pun bisa. Oke. Jarak terdekat, terendah, sampai terjauh. Bisa. Selama ada koneksi internet. Oke, kalau dulu petaninya kan kalau mau pergi jauh-jauh tuh berpikir dulu gitu Iya, kan, kapan tanamannya mau ntar nyiram, siapa yang nyiram, mupuk gitu ya. Kalau beli sekarang kan tinggal klik, Udah nyiram otomatis. mantap. Tanpa ada lagi menunggu pulang dulu. Iya. Mau kondangan, Iya. mau menggibung sambil klik juga bisa. Sambil megang sate, sambil klik juga bisa Semuanya, gitu ya. Semua Oke. aktivitas pertanian itu sudah terkoneksi dengan smartphone. Oke. Dengan handphone. Sehingga Handphone. jangan ragu kalau generasi muda kita ini, jangan ragu kalau dulu jadi petani, nggak mau petani kotor, tidak ada. Itu hoax. Betul. Petani yang kotor itu hak. Mungkin ya kalian hoax. Karena kenapa? Karena bertani itu sudah smart farming. Betul. Jadi di era teknologi seperti sekarang, maka pergunakanlah juga dengan baik gitu ya. Ya, Seperti salah satunya dengan cara bertani modern yang dilakukan oleh Bliwayan ini ya. Kalau ngomongin tentang cabai ini Bli yang ada di sini, kira-kira kalau sebulan berapa kilo Bli? Gini, kalau di greenhouse itu hitungannya target. Oke, pakai target. Kalau di lahan itu hitungannya ya berapa kali panen. Kalau saya hitungannya target. Saat ini yang saya jalani ini adalah target per minggu dia. Per minggu. Per minggu itu minimal 10 kilo. 10 kilo, Ya. 1 minggu. 1 minggu 10 kilo. Itu kalau misalkan harga cabai lagi mahal, itu jadinya berapa Bli? Kalau harga sekarang mungkin 100.000 ya 1 juta per 1 minggu. juta per minggu itu ya? 1 bulan itu berapa minggu itu? Ada 4 minggu. Sekali Berarti 4. 4 juta. Apakah gaji kalian sudah segitu? Ini 4 juta dalam 1 bulan. Itu perkiraan. Itu baru 10 kilo loh. Iya, harus 10 kilo. Coba Itu bisa 100 kilo. 100 kilo gimana ya ceritanya? Wow, langsung Mungkin maaf ya, gaji PNS jauh itu. lebih besar gaji petani Ya, ternyata ya. Iya betul, karena kebutuhan manusia ya akan sembako, 9 bahan pokok, begitu juga dengan cabai pasti memang benar-benar diperlukan gitu ya. Kayak orang Indonesia tuh ya makan tanpa sambal tuh berasa ada yang kurang, ya nggak sih? Ya, Benar makan kan? gorengan tanpa cabai Cabai itu juga ada yang rasa kurang gitu gimana kan? gitu Iya ya. kan? Hidupnya Beli juga tanpa cabai gimana Beli? Kurang. Kurang lengkap ya. Cabai tua terutama ini. Oke, jadi kalau misalkan di musim hujan tuh gimana Beli? Ini Ada untungnya. hambatan? Ini untungnya. Kalau penggunaan sistem ini dengan greenhouse, musim hujan itu aman sekali terhadap hama. Mungkin di luar sana, kalau cabai itu kan kalau sudah di daerah terbuka, hama itu paling fusarium, antraks. Yang paling membahayakan adalah lalat buah ya. Kalau sudah lalat buah kena, dia rontok. Kalau sudah kena antraks itu udah habis itu rata. Apalagi layu fusarium. Kalau itu menyerang, sudah hektaran itu cabai. Udah bangkrut dia. Makanya kalau di greenhouse itu akan aman. Kenapa saya bilang aman? Karena kita mengatur, ya suhu kita atur. Standar suhu kita berapa? 34 namanya, atau 30 derajat Celcius. Setelah itu dia akan hidup, mengatur suhu dia akan hidup. Dia mengatur suhunya, sehingga di dalam tetap normal. Kedua, nutrisi. Nutrisi kita atur. Jenjang dari umur 0 sampai dia masa panen, itu ada nutrisinya. Kita atur ya. Umur 0, dia sekian mililiter. Sampai
panen berapa liter. Dia itu diatur. Sehingga istilah kalau kita ya sebagai karena tiang sudah bukan berpengalaman, sudah mengalami lah, mengalami beberapa kali menanam cabai itu seperti merawat bayi. Oke. Ya kan? Walaupun belum punya bayi ya, Bli Ya, ya? belum punya bayi ya. Iya. Kenapa saya Berasa bilang udah merawat ya? menanam cabai? Karena kalau cabai di awal kita kasih nutrisi terlalu banyak, dia akan mati. Betul. Sama dengan bayi. Kalau di bayi dikasih nasi baru lahir, kan nggak bisa kan? Nggak bisa, belum bisa. Makanya dari itu kita merawat cabai itu seperti merawat bayi. Dari awal kita kasih nutrisi yang rendah. Umur sekian kita naik lagi dosisnya. Umur sekian naik lagi dosis. Kalau saya hitungannya adalah 7 hari sekali. Oke. 7 hari sekali tetap kita masuk nutrisi. 3 hari. Meningkat dia. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas sampai dia umur sekarang panen sudah kiloan dia. Kiloan, Kalau oke. sudah panen, udah siap panen dia hitungan kiloan. Tidak lagi gelasan dia. Karena dia punya hitungan, ada catatannya. Biarkan ke depan kalau lagi nanam, tinggal kita lihat catatannya. Catatannya. Oh ini. Tidak bingung lah lagi. Betul. Jadi Bli Wayan ini merawat cabai aja yang kayaknya repot banget, rewel banget bisa, apalagi merawat kamu kan. Nah, ayo. Jadi bisa Promosi terus ini ya? promosi terus ini. Mumpung ada waktu ya. Ada waktunya ya. Oke, jadi untuk masyarakat Karangasem mungkin yang sudah mendengarkan kisah inspiratifnya dari Bli Wayan ini, siapa tahu bisa menggugah gitu ya, bahwa yang kemarin-kemarin berpikir bahwa bertani itu harus ke ladang, harus berbecek-becekan di kala hujan gitu ya, harus berkotor-kotoran. Ternyata kalau tidak mau seperti itu bisa dialihkan dengan bertani secara modern seperti Bli Wayan ini ya. Oke, kalau menurut Bli Wayan sendiri gimana caranya untuk meningkatkan minat para generasi muda supaya mau bertani seperti Bli Wayan? Mungkin ada yang terkendala nih 75 juta beli angon tiang anten nih kok beli gitu misalkan, 75 juta angon tiang beli kene nih kok beli gitu misalkan. Siapa tahu nih mereka masih berpikir modal gitu, yang memberatkan mereka yaitu modalnya gitu ya. Kalau Bli Wayan sendiri itu memang dari modal sendiri apa gimana? Gini, kalau masalah modal, semua usaha, semua bisnis itu pasti butuh modal. Cuma sekarang yang paling penting adalah niat dulu. Betul. Nah, niat dulu dan ada kemauan. Kalau sudah ada niat dan ada kemauan, pasti ada jalan. Ya dulu kayak gitu, ya dulu sama. Dulu saya minjem di bank di awal itu susah sekali. Karena saya masih muda. Nggak ada tanggungan. Nggak ada, apalagi punya tanah, nggak ada. Lahan belum ada. Belum ada saat itu. Orang tua juga belum mengasih lahan. Ini kan lahan punya orang tua ini. Oke. Belum, karena ngokok kan ngidang tajukan gitu lah. Dari situ yang berpikir, oh ternyata masih muda itu memang terkenalnya di modal semua orang. Tapi dengan tiang niat yang tulus, kemauan yang tinggi, dengan bertanggung jawab, menyampaikan kepada orang tua, saya siap bertanggung jawab. Saya pinjam lahan, saya tidak jual, saya tidak sertifikatkan, saya cuma minjem. Saya tidak gadaikan. Tidak gadaikan, saya minjem. Setelah itu saya ke bank. Saya komunikasi dengan pegawai bank, saya dengan direktur dan semuanya. Saya tunjukkan, oh ini niat saya. Hasilnya seperti ini. Dan saya siap membayarnya. Kalau ada risiko ke depan. Kan semua usaha kan ada risiko. Betul. Mungkin kayak ini mati gitu. Tapi saya siap tanggung jawabkan. Saat itu saya berani. Nah, kebetulan mereka luluh, dikasihlah pinjam. Kasih pinjam. Setelah itu saya berusaha. Intinya adalah generasi muda, tunjukkan dulu kemauan, tunjukkan dulu pertanggungjawabannya. Nanti pemerintah pasti akan mensupport. Buktinya saya di awal saya tidak menyangka akan dapat bantuan seperti ini. Itu tinggi loh, 500 juta loh dibantu oleh pemerintah. Saya sampai kaget kok bisa. Apa yang menyebabkan Bapak mau modal? Karena adik sudah menunjukkan, menunjukkan kualitas, menunjukkan kemampuan dan menunjukkan kemauan sehingga mereka luluh. Nah, disupport lah kita. Kemarin disupport oleh Dinas Pertanian. Ya, ke depan anak generasi muda pasti akan disupport. Tapi harus tunjukkan dulu. Jangan ojok-ojok Pak, saya mau gini. Nah, belum ada gebrakan di rumah. Nah, jangan. Sudah. Saya juga kalau datang Pak, saya di PS, mungkin harus tunjukkan dulu tujuannya untuk apa. Awal mungkin kita main 100 pohon dulu.
beli plastik kecil dulu, atau tanam dulu secara terbuka, cari tahu dulu apa kendalanya. Tanam dulu 100. Kalau tanam 1 sih semua bisa kan. Pasti tak akan kena hama karena satu malas, hama pun datang ke sana malas. Karena ada satu pohon kan malas. Minimal 100 dulu. 100 polybag dulu atau 100 di lahan atau di pekarangan rumah atau di atap yang basement yang di atas itu. Di atas atap yang ada semennya itu boleh. Dipakai boleh. Yang penting intinya tanaman cabai itu kena matahari 8 jam. Matahari 8 jam. Wajib kena matahari pagi. Karena dia kan harus berfotosintesis. Betul. Kalau sudah dia berfotosintesis, kena matahari, saya jamin pasti bisa. Dan jangan takut. Mungkin anak muda, kayak cara belajar. Bisa datang ke sini langsung. Iya. Saya ajari. Cari liwayan ya. Atau bisa cari di referensi di Google atau di TikTok. Ada banyak teman-teman kita di luar Bali atau di Bali ada yang bertani secara organik, ada yang bertani cabai secara modern, tapi di luar ada. Kalau mau lebih canggih, cari pertanian di Thailand atau di mana mungkin yang lebih canggih ada. Tinggal kita mau ada kemauan. Sehingga generasi muda itu janganlah takut dulu, coba dulu. Gagal itu biasa. Saya gagal kemarin berapa kali itu. Berapa kali gagal? Berapa modal keluar udah gitu ya? habis bodoh. Kalau ditanya modal itu udah habis puluhan juta saya habis itu hilang. Coba di sini gagal, coba di sana gagal. Karena mungkin kegagalan itu adalah hasil yang tertunda. Asik. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Oke, jadi itu kata kuncinya ya. Kegagalan berulang kali gagal gitu ya. Beliwayannya akhirnya bangkit lagi dan akhirnya menemukan pertanian yang cocok gitu ya, yang berjodoh bertani cabai gitu ya. Kemarin juga sempat dilirik sama Bupati ya, Bapak Bupati Igusti Putu Parwata, Jik Guspar ya. Kemarin rombongan ini saya tiba-tiba dikunjungi sama Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Kades, Pak Kapolsek juga kemarin ini. Waduh, ramai sekali di sini. Saya udah bingung ini. Ada apa ini? Salah saya apa ini gitu? Saya apa? Oh, ini saya mau cek cabai, mau panen cabai. Waduh. Saat itu harga 100.000 ini. 100.000 dipanen, ada hilang nih. Nah ya, pas bapaknya keingat, wah di sana Pak kaget. Wah ini ada, kok ada ya, kayak apa ya? Kaget bapaknya, kok ada di desa bertani seperti ini modern ya. Inilah mengapresiasi berarti inilah ya. tujuan saya Pak, saya sampaikan. Karena saya ingin juga mengembangkan desa saya sendiri. Ke depan desa Seraya akan menjadi desa pertanian secara teknologi nanti ke depannya. Astung Karya saja. Karena saat ini kan di Seraya bertani itu hanya di musim hujan saja. Kalau di musim panas mereka tidak bisa. Tapi kalau dengan sistem seperti ini, dia akan bertani sepanjang tahun. Ini saya sepanjang tahun ini. Ini saya target saya galungan lagi sekali saya masih terpanen ini. Iya, 2 kali galungan saya selesai. Nah, 2 kali galungan saya selesai. Karena saya tunggu itu di musim hujan. Karena di musim hujan itu ini untung besar. Itu sih yang sangat dikeluhkan oleh petani-petani lahan biasanya ya. Kalau musim hujan pasti yang dikeluhkan adalah petani cabenya dia cepat layu, cabenya mati dan lain sebagainya. Itu juga yang menyebabkan harga cabai mahal gitu ya. Karena sedikitnya produksi cabai di musim hujan. Dan beliwayan malah menghasilkan banyak beliwayan ya. Saya malah untung ya. Untung ya. Saya kalau bisa hujan sepanjang hari. Sepanjang hari hujannya ya. Ya, karena ketika mereka hujan tidak ada cabai saya ada gitu. Maka inilah keuntungannya. Dengan memang di awal, wah harga mahal. Itu bisa digantikan. Itu pasti bisa tergantikan dengan kita bertani di dalamnya. Kalau berpikir wah di awal mahal, buat jadi PSP harus ada modal kan. Harus ada belajar, ikut les dan lain itu kan ada perlu uang juga kan. Iya, betul. Makanya semua itu perlu modal, semua itu perlu uang, tapi itu bisa kita antisipasikan. Kalau saya
prinsipnya ATM. ATM. Apaan tuh, Bli? Apa itu? ATM? Apaan? Amati, Amati, tiru, modifikasi. Itu prinsip saya. ATM. Kirain tinggal ditarik doang keluar duit. Enggak ternyata ya. Kita ATM aja, Ya, amati, tiru, amati. modifikasi. Oke. Kita amati dulu, kita cari dulu, searching dulu di sosial media. Kita cari dulu mana yang merasa kita mantap kan, mantap dengan perkembangan pertaniannya. Baru kita coba tiru. Mungkin di sana alatnya harganya 100.000, kita beli yang 10.000. Tapi mirip-mirip ya, kan banyak sekarang ini ya. Kayak mungkin ini ya, keran palpe namanya. Kalau untuk on-off-nya itu, mungkin di luar sana harganya ratusan ribu. Di sini kemarin saya beli 35.000. Kan gampang nanti. Di sana pakai HP yang harganya mahal, kita yang pakai yang 1 jutaan. Sehingga yang penting dimanfaatkan dulu. Betul. Bisa bermanfaat dulu. Nanti kalau sudah menghasilkan lebih, upgrade dia. Betul. Seperti kemarin saya upgrade yang harganya ini karena sudah dapat hasil dari panen, upgrade dia. Upgrade lagi. Upgrade dia yang baru dengan sehingga semakin hari sistemnya itu sudah semakin sesuai dengan apa yang ada. Betul. Itu sih yang kita lakukan selama ini. Generasi muda itu harus kuat. Harus kuat. Karena perkembangan zaman saat ini luar biasa. Perkembangan zaman, begitu juga dengan perekonomian yang tidak menentu ya, Bli ya. Jadi memang benar-benar kita harus pintar-pintar bagaimana caranya untuk menyiapkan masa depan yang lebih bagus. Benar nggak, Bli Wayan? Benar ya. Betul, harus generasi muda itu harus kuat. Harus kuat. Kalau sudah lemah, ya jangan jadi generasi muda. Oke, jadi itu yang menyebabkan Bli Wayan tidak merantau tapi tetap berada di desa Serayanya. Oke, jadi Semeton Karangasem, sebentar lagi Bli Wayan akan memperlihatkan bagaimana prosesnya 1 kali klik tapi semuanya bisa berjalan. Kita langsung saksikan, ini dia Smart Farming dari Bli Wayan. Oke, hari ini Tiang ingin menyampaikan sebuah sistem pertanian di mana semua pertanian ini terkontrol dengan sistem smart farming. Smart farming ini namanya Mikiko. Mikiko ini adalah produk dari teman-teman kita di Petani Muda Keren. Mereka membuat sebuah sistem pertanian modern berbasis teknologi, namanya IoT, Internet of Things. Mereka buat sebuah sistem bertani, menyiram, memupuk, pengaturan suhu, menggunakan sistem kontrol. Dan semua itu bisa dioperasikan lewat smartphone atau HP. Kebetulan saya pakai tab ini ya. HP. Tapi bisa juga di HP ya. Bisa juga di HP. Kebetulan ini hasil panen kemarin ya, jadinya ini ya. Kita update. Semua di sini digerakkan dengan sistem. Itu tinggal posisi dimanapun, mau di Bali, di luar Bali, mau saat kundangan, mau saat apapun, itu bisa. Bisa terkontrol. Tinggal sekali klik. Contohnya? Kita mau menghidupkan, saat ini suhunya udah mulai panas ya. Kita hidupkan kipas aja dulu. Kipas? Di belakang sudah hidup ini. Wow. Ini tujuannya adalah untuk mengatur suhu. Sehingga suhu di dalam greenhouse tetap sesuai dengan kebutuhan daripada cabai. Oke, jadi cabainya tidak pengap dia ya? Ya, suhunya diatur. Suhunya sudah diatur. Kita bisa pindah nanti ke tombol selanjutnya ini. Tombol selanjutnya ada? Kalau mau nyiram, kita tinggal proses klik menyiramnya. Menyiram, tinggal klik drip nih. Sekali klik. Tidak keluar keringat, tidak ada hujanan, tidak ada kotor-kotoran, tinggal klik. Oke. Jadi nanti kalau mungkin kita ubah ke kemana lagi, Bli? Nanti ke sprinkle ya. Sprinkle itu apa? Itu untuk penyiraman biar daunnya itu basah. Tujuannya untuk penguapan itu biar tidak terlalu tinggi. Kita tekan sprinkle nanti pompa utama. Dia itu menyiram otomatis. Air udah. Kalau nanti tim mau masuk silakan saya tekan tombol, mandi sana.
Ikut mandi ya, Ikut karena mandi. sprinkle ya. Iya, ikut mandi. Nyiram itu. Oke. Itu tersiram otomatis. Santai saja. Sambil ngobrol, minum kopi. Santai Tanaman saja. sudah ada yang Sudah ada yang ngurus, sudah ada. Apalagi sekarang ada sistem AI ya. AI, AI betul. ya. Nanti mudah-mudahan saya bisa upgrade sana nanti. AI, Bertanam dengan AI. nyiram. Saya tidur ya. Iya, tinggal bilang aja ya, AI. Mungkin di luar negeri itu udah ada ya robot yang nyiram ya. Betul. Tapi di Bali, di Indonesia belum lah. Tapi itu mungkin ke depan, mungkin 10 tahun lagi mungkin akan Dengan mungkin kemajuan ada teknologi ya. Karena ya. saya belajar ya, saya tidak mau dibilang gaptek ya. saya terus update sekali dengan perkembangan teknologi, khususnya di pertanian. Saya sama teman-teman selalu update tentang bagaimana nanti proses bertani secara modern, apa yang perlu ditambah. Kemarin saya harus tambah suhu, terus nanti rencananya yang mau di air ya, di tempat penampungan airnya itu, saya juga akan nambahin sistem di sana. Di mana ketika airnya kurang, dia akan mengisi otomatis. Tidak lari saya tidak lari lagi ke tempat keran untuk menghidupkan, tidak. Tinggal nanti dia secara otomatis ketika airnya menyampai batas tertentu, dia akan hidup. Sehingga itu terus kita tidak capek lagi untuk ke sana lari, ke sana lari gitu. Ini sudah nyampe ke sprinkle. Kita pakai ke fogger, dia pengaturan suhu dia. Oke, jadi diatur suhunya ya. Diatur suhunya, sehingga nanti tanaman itu tetap ke suhu. Dan itu bisa kita kontrol lewat CCTV. Wow. Bener nggak nih kerja gitu ya? Hidup nak itu. Bener nggak bekerja gitu ya? Oke, langsung dicek. Oke. Kalau pas panen saya cek di sini ada, ya panen. Nanti masuk kantong, nanti berapa banyak itu. Semua ada 2 CCTV, kiri dan kanan. Oke. Apalagi generasi muda masih malu dari petani. Apa sih yang buat malu kalau bertaninya seperti ini gitu ya? Dengan sistem seperti ini, bertani itu lebih santai, lebih kita bisa kayak kalau kasar kayak kita belajar kayak teknologi dicampur dengan sistem kimia. Kan kayak pupuk NPK, fosfor kan itu ada juga kan? Kita belajar kimia juga di sana, belajar teknologi juga di sana, informatika juga di sana. Belajar bertani juga di sana, berarti banyak hal kita bisa lakukan di pertanian. Oke. Terima kasih Bli Waya. Oke, satu kalimat nih Bli untuk penonton obrolan santai kita edisi hari ini untuk kisah inspiratif ini apa? Satu kalimat untuk generasi muda? Generasi muda bertani itu keren. Oke, seperti bajunya. Bertani itu keren. Bertani itu Kalau keren. tidak keren, itu jadi kere. Intinya bertani itu keren. Bertani itu Itu keren. aja, bertani itu Oke, bertani itu keren. Oke.